Halo semua, karena masih banyak teman-teman Kristen yang memberikan komentar bahwa tidak pantas menggunakan kata dewa untuk menggantikan kata Allah dan memberikan saya referensi penjelasan dari Pak Bambang Nursena, jadi saya buatkan video ini. Intinya, saya mengerti keberatan teman-teman tentang penggunaan kata dewa. Yang pertama adalah konotasi, dewa adalah berhala. Yang kedua adalah sejarah yang dijelaskan oleh Pak Bambang Nursena. Jadi pada video ini, saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa perbedaan pemikiran saya dengan pemikiran Pak Bambang Nursena. Yang kedua, saya akan membuktikan kepantasan penggunaan kata dewa dengan menggunakan Alkitab terjemahan Lai. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, saya sudah banyak memberikan penjelasan pada video-video sebelumnya, kenapa seharusnya orang Kristen di Indonesia tidak menggunakan kata Allah di dalam Alkitab. Jadi pada video ini, saya tidak akan menjelaskan ulang apa yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Teman-teman yang ingin mengetahui penjelasan saya sebelumnya, silakan lihat di playlist pendalaman Alkitab yang ada di channel Tanpa Ragi. Oke? Jadi saya langsung aja ke penjelasan Pak Bambang Nursena. Inti yang dijelaskan oleh Pak Bambang Nursena adalah kata Allah sudah digunakan oleh bangsa Arab sejak zaman dahulu, jauh sebelum kelahiran Muhammad. Sampai pada titik ini, saya 100% setuju dengan Pak Bambang Nursena. Jadi saya sama sekali tidak membantah penjelasan Pak Bambang Nursena. Namun perbedaan antara saya dengan Pak Bambang Nursena adalah sudut pandang. Maksud saya begini, pada pernyataan ini ada dua kata kunci. Yang pertama adalah Arab, yang kedua adalah zaman dulu. Nah, yang pertama kita bukan bangsa Arab kan? Yang kedua kita bukan hidup di zaman dulu kan? Kita bangsa Indonesia yang hidup di zaman now. Jadi perbedaan antara saya dengan Pak Bambang Nursena adalah perbedaan sudut pandang apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia yang hidup di zaman now. Nah, untuk lebih menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi yang sebenarnya, saya mau menggunakan ilustrasi Aqua. Mohon maaf bila merek Aqua saya jadikan ilustrasi. Saya bukan mengiklankan atau menjatuhkan merek Aqua. Tetapi saya terpaksa menggunakan merek Aqua sebagai ilustrasi karena saya tidak menemukan ilustrasi yang lebih tepat. Jadi begini, sejak zaman dulu, di negara barat, kata aqua sudah digunakan secara generik dengan arti water, air. Jauh sebelum adanya air minum dalam kemasan dengan merek Aqua di Indonesia. Namun, pada tahun 1973, kata Aqua dipatenkan menjadi merek di Indonesia. Anggaplah kita sudah jualan air minum dalam kemasan sejak zaman dahulu kala dengan merek Banyu ke seluruh dunia. Dan sejak zaman dulu, kita sudah berkata bahwa jangan minum aqua lain selain Banyu. Aqua lain tidak aman untuk diminum. Jauh sebelum kata aqua dipatenkan menjadi merek pada tahun 1973 di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dengan kenyataan bahwa aqua sudah dipatenkan menjadi merek? Pak Bambang Nursena dan mayoritas petinggi Kristen lainnya, termasuk Lai, memilih untuk berusaha mengembalikan merek dagang kembali menjadi kata generik. Dalam hal ini, istilahnya menuntut agar merek Aqua kembali menjadi kata generik seperti zaman dulu sebelum Aqua dipatenkan. Untuk apa mereka ngotot untuk terus-menerus buang waktu dan tenaga menuntut agar merek Aqua kembali menjadi kata generik? Satu-satunya alasan untuk memperjuangkan agar merek Aqua kembali menjadi generik adalah karena mereka mau mempertahankan slogan jangan minum aqua lain selain Banyu, aqua lain tidak aman untuk diminum, yang sudah dipakai jauh sebelum aqua dijadikan merek. Nah, saya memilih untuk menggunakan cara yang lain. Saya memilih untuk beradaptasi. Mereka sudah terlanjur mempatenkan merek aqua, sudah dipergunakan, dan sudah diakui oleh masyarakat. Ya sudah, kita ganti aja slogan kita. Toh kita masih punya banyak kata lain untuk menggantikan kata aqua.
Kenapa kita tidak mengubah slogan kita menjadi jangan minum air lain selain banyu? Air lain tidak aman untuk diminum. Selesai kan? Kata Allah adalah kata generik yang sudah digunakan di Arab sejak zaman dahulu. Bukan hanya oleh orang Kristen di Arab, jauh sebelum kelahiran Muhammad. Namun, sejak adanya Islam, kata Allah itu sudah disahkan menjadi nama diri. Dalam bahasa zaman sekarang, sudah dipatenkan menjadi merek. Udah bukan lagi kata generik. Pak Bambang Nursena dan teman-teman yang lain memilih untuk ngotot berjuang melawan kenyataan bahwa kata Allah sudah dipatenkan menjadi merek dan ingin mengembalikan kata Allah yang sudah menjadi merek supaya kembali menjadi kata generik. Saya memilih untuk beradaptasi. Mereka sudah terlanjur mempatenkan kata Allah menjadi nama, ya sudah. Kita di Indonesia zaman now. Kita punya banyak kata lain yang bisa digunakan sebagai pengganti kata Allah. Kenapa kita harus ngotot mempertahankan jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan? Kenapa kita tidak menggunakan jangan ada dewa lain di hadapan Tuhan? Kalau teman-teman masih belum paham, saya jelasin belak-belakan deh. Pak Bambang Nursena dan teman-teman yang lain berusaha menjual banyu dengan berkata bahwa banyu adalah aqua yang asli. Sedangkan para penjual aqua dengan gampangnya berkata, tuh lihat aja apa yang tertulis di botol. Yang mana yang ada tulisan aquanya? Udah paham belum? Kalau teman-teman masih nggak paham juga, saya nggak tahu lagi deh gimana cara ngejelasinnya supaya teman-teman mengerti bahwa kita tidak seharusnya menggunakan kata Allah di Indonesia zaman now. Nah, pada video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan kenapa menggunakan kata dewa atau dewata berdasarkan arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, sekarang saya menggunakan cara pembuktian yang lain. Menggunakan Alkitab Lai yang teman-teman pegang. Coba buka aplikasi Alkitab yang ada di handphone teman-teman. Cari dengan kata kunci dewa. Coba lihat di situ, ada berapa banyak ayat yang tercantum kata dewa. Banyak kan? Coba kita ambil satu di Perjanjian Lama dan satu di Perjanjian Baru ya. Dari Perjanjian Baru, kita ambil Kisah Para Rasul 7 ayat 43. Di situ ada tertulis Dewa Revan. Betul ya? Kata dewa di situ, bahasa Inggrisnya apa? Silakan teman-teman lihat di King James Version atau di Alkitab bahasa Inggris lainnya. Di situ yang tertulis adalah kata God. Bahasa Yunaninya apa? Silakan teman-teman cek sendiri di openbiblica.com atau di biblehub.com. Bahasa Yunaninya adalah Theos. Yuk sekarang kita lihat di Perjanjian Lama. Kejadian 31 ayat 30. Di situ ada kata dewa-dewaku. Betul ya? Kata apa yang digunakan di dalam bahasa Inggris? Kata gods. Kata apa yang digunakan di dalam bahasa Ibrani? Kata Elohim. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan periksa sendiri bahwa semua kata dewa yang ada di dalam Alkitab Lai, bahasa Inggrisnya adalah God. Bahasa Yunaninya adalah Theos. Bahasa Ibraninya adalah El atau Elohim. Nah, sekarang gantian saya yang nanya kepada teman-teman. Kenapa kata God, Theos, dan Elohim harus diterjemahkan sebagian menjadi dewa dan sebagian menjadi Allah di dalam Alkitab bahasa Indonesia? Kenapa kata Elohim di dalam Kejadian 1 ayat 1 diterjemahkan menjadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Sedangkan kata yang sama yang digunakan di dalam Kejadian 31 ayat 30 diterjemahkan menjadi dewa-dewa. Bahasa Inggris menggunakan satu kata, yaitu kata God. Kenapa Indonesia harus membedakan di sini pakai Allah, di situ pakai dewa? Konotasi?
Doktrin? Atau ada musuh yang menaruh ilalang di tengah-tengah gandum? Emang kenapa kalau disamaratakan semua? Kalau mau pakai kata Allah, ya sudah pakai kata Allah semua dong. Termasuk di Kejadian 31 ayat 30 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 43. Kalau pakai kata Allah semua jadi jelas kan? Ada Allah yang bernama Revan. Kalau mau pakai kata dewa, ya pakai kata dewa semua dong. Termasuk di Kejadian 1 ayat 1. Emang kenapa kalau Kejadian 1 ayat 1 diterjemahkan, pada mulanya dewata menciptakan langit dan bumi? Nggak sesuai dengan doktrin. Doktrinnya mana? Doktrin tetangga yang menyatakan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Kenapa harus menerjemahkan Alkitab sesuai dengan doktrin tetangga? Mau alasan apa lagi? Konotasi. Konotasi yang mana? Konotasi bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Faktanya, kata yang dipergunakan di dalam bahasa Ibrani Elohim dan Yunani Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan satu kata, yaitu God. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua kata, yaitu Allah dan Dewa. Kalau yang bagus-bagus, diterjemahkan menjadi Allah. Kalau yang jelek-jelek, diterjemahkan menjadi Dewa. Dan hal ini sudah terjadi beratus-ratus tahun di Indonesia. Sehingga konotasinya, Dewa itu berhala, sedangkan Allah bukan berhala. Kenyataannya, Allah juga berhala, guys. Yuk kita baca 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Jelas ya? Konotasi adalah konotasi. Konotasi itu bukan kebenaran, guys. Teman-teman mau percaya pada konotasi atau mau percaya pada kebenaran? Kalau saya sih mau percaya pada kebenaran, bukan mau percaya pada konotasi. Nah, jadi kenapa Alkitab Lai menerjemahkan sebagian menjadi Allah, sebagian menjadi dewa? Silakan tanyakan kepada Lai. Mereka yang menerjemahkan, seharusnya mereka punya jawaban kenapa mereka melakukan itu. Saya tidak pantas untuk menjelaskan, karena saya bukan yang menerjemahkan. Saya bukan Lai. Dan buat teman-teman yang masih mau berkata kepada saya bahwa kata dewa tidak pantas untuk dipergunakan di dalam Alkitab, silakan teman-teman jawab pertanyaan saya. Kenapa Alkitab Bahasa Indonesia harus menerjemahkan sebagian menjadi Allah, sebagian menjadi dewa? Oke? Nah, kalau teman-teman mau bertanya tentang alternatif terjemahan di luar Lai yang sudah tidak menggunakan kata Allah, setahu saya ada terjemahan IMB dan ILT. Teman-teman bisa download secara gratis Alkitab terjemahan ILT di dalam aplikasi handphone, atau teman-teman bisa beli versi cetaknya di link yang ada di bawah video ini. Nah, kenapa saya tidak menyarankan Alkitab terjemahan tanpa ragi yang saya terjemahkan sendiri? Yang pertama, Alkitab tanpa ragi belum selesai, baru Matius. Untuk menerjemahkan keseluruhan isi Alkitab, kalau saya kerjakan semuanya sendiri, saya perkirakan saya butuh waktu 5 tahun, tidak mengerjakan apapun yang lain selain menerjemahkan Alkitab, termasuk tidak membuat video di channel tanpa ragi ini. Jadi, saya harus hire penerjemah Alkitab. Dan pada saat ini, untuk hire penerjemah Alkitab, saya belum mampu. Paham ya? Yang kedua, Alkitab tanpa ragi bukan Alkitab untuk orang awam. Orang awam akan susah untuk membacanya. Karena Alkitab tanpa ragi sangat literal. Alkitab tanpa ragi adalah untuk orang-orang yang mau meneliti Alkitab hingga bahasa aslinya kata per kata. Jadi untuk teman-teman yang sudah tidak ingin menggunakan kata Allah di dalam Alkitab, saya menyarankan terjemahan ILT. Nah, saya tahu pasti masih banyak yang mau tanya,
apakah masalah kata Allah ini penting untuk kita orang Kristen? Saya mau jawab, tergantung kita lihat dari sudut pandang yang mana. Kalau sudut pandang teologis, maksudnya, apakah dengan menggunakan kata Allah akan masuk neraka atau hal-hal semacam itu? Jawabannya adalah enggak. Seperti yang Pak Bambang Nursena katakan. Kata Allah sudah digunakan oleh orang Kristen di Arab sejak zaman dulu, jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang marketing, sangat penting. Kita fair-fairan aja bicara. Islam dan Kristen sama-sama jualan agama. Islam melakukan islamisasi, Kristen melakukan kristenisasi. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhannya umat Muslim sama dengan Tuhannya umat Kristen? Nah, kebanyakan orang melihat hal ini dari sudut pandang teologis. Tetapi saya mau mengajak teman-teman lihat dari sudut pandang marketing. Contohnya kayak gini. Ini ada dua orang salesman. Yang satu jualan bajai, yang satu lagi jualan BMW. Apakah bajai sama dengan BMW? Nah, kalau kamu adalah penjual bajai, dan kamu jawab bajai dan BMW berbeda, berarti kamu adalah penjual yang bodoh. Kamu harus berusaha berkata sama. Bagaimana caranya berkata bahwa bajai sama dengan BMW? Sama-sama kendaraan, sama-sama pakai bensin, sama-sama pakai nomor polisi. Kamu mau pergi dari Jakarta ke Bandung naik bajai sama naik BMW sama-sama nyampe. Pakai bajai itu keren juga kok. Bajai itu juga BMW. Bajai merah warnanya. Sama kan? Nah, kalau kamu penjual BMW dan kamu berkata bahwa bajai dan BMW sama, berarti kamu adalah penjual yang bodoh. Kamu harus berkata beda. Bajai rodanya 3, nggak ada AC, nggak ada gengsi, dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa paham nggak? Apakah bajai sama dengan BMW? Jawabannya tergantung menurut siapa yang jual. Apakah Tuhannya umat Muslim sama dengan Tuhannya umat Kristen? Saya tidak akan pernah mau berkata bahwa Tuhannya saya sama dengan Tuhannya umat Muslim. Yuk kita baca ini. Al-Quran surat 33 ayat 37. Dan dalam kurung ingatlah, ketika engkau dalam kurung Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau dalam kurung juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang telah dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, dalam kurung menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, dalam kurung Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk dalam kurung menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, udah jelas belum teman-teman yang Kristen? Yang bernama Allah di dalam Al-Quran adalah dewa yang bisa membuat keluarga seseorang bercerai, supaya yang perempuannya menikah dengan lelaki lain. Nah, coba sekarang kamu jawab teman-teman yang Kristen. Apakah dewamu yang hidup itu mungkin membuat keluarga orang bercerai? Yuk kita lihat Maleakhi 2 ayat 16 terjemahan ILT. Sebab dia membenci perceraian. Nah, coba kamu pikir lagi benar-benar. Apakah kamu masih mau Tuhanmu disamakan dengan Tuhan lain yang bisa membuat keluarga orang bercerai? Saya sih nggak mau, guys. Jadi sekali lagi saya jelaskan begini ya. Menggunakan kata Allah di dalam Alkitab tidak berpengaruh terhadap keselamatan, tetapi berpengaruh terhadap peperangan roh. Kata kasarnya, berpengaruh terhadap perang jualan agama. Alkitab lain menggunakan kata Allah dapat dengan mudahnya disalahgunakan oleh umat tetangga untuk berkata bahwa Allah yang ada di dalam Al-Quran sama dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab.
Karena ada kata Allah di dalam Alkitab, pekerjaan para penjual agama tetangga jadi berkurang separuh, guys. Tinggal meyakinkan kalimat syahadat yang kedua, Muhammad adalah rasulnya. Para fanatik Alkitab lain gak ada yang keberatan kan dengan syahadat pertama? Tidak ada Tuhan selain Allah? Gak ada pertanyaan kan Allah itu dewa macam apa? Allah adalah dewa yang bisa membuat keluarga orang bercerai, guys. Allah adalah dewa yang bisa menyuruh orang untuk memancung batang lehermu yang Kristen dalam kurung di medan perang. Dan kamu masih mau meninggikan nama Allah? Masih mau tiap minggu nyanyi-nyanyi Allah Maha Besar di gereja? Ya terserah kamu sih. Tapi ingat aja ya, Allah itu adalah nama yang sudah dipatenkan oleh tetangga menjadi nama dewa yang menyuruh orang untuk memancung batang lehermu dalam kurung di medan perang. Teman-teman mau terima bagus, nggak mau terima ya sudah. Perang agama Kristen dan Islam sudah dimulai sejak abad ke-7, guys. Dan masih akan berlanjut sampai akhir zaman. Walaupun sekarang ini di Indonesia kita perangnya nggak pakai golok. Alkitab adalah titik yang sangat strategis, sangat krusial dalam perang agama Kristen dan Islam. Menurut saya, kata Allah yang ada di dalam Alkitab adalah jerat yang ditaruh oleh musuh dan harus segera dibuang. Silakan teman-teman baca statistik negara-negara di dunia. Negara mana yang Alkitabnya menggunakan kata Allah tidak menjadi negara dengan mayoritas Muslim. Setahu saya nggak ada, guys. Kata Allah yang ada di dalam Alkitab bahasa Indonesia adalah jerat yang ditaruh oleh musuh selama berabad-abad dan harus segera dibuang. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.